Film Death Bell asal Korea Selatan ini menceritakan tentang 30 murid ya yang mendapatkan extra lesson atau pelajaran tambahan. Nah, mostly yang ikut ini adalah anak-anak yang bodoh ya. Tapi ini justru kebalikannya. Yang mendapat extra lesson ini justru malah 30 murid yang terbaik. Nah, nantinya mereka itu bakalan mati berdasarkan urutan ranking mereka sendiri. Untuk dari segi acting, mostly their acting skill is not really bad lah. Karena mereka semua itu new cast ya. Nah, si pemeran utamanya ini dia itu adalah singer ya. And then she got offered to be a lead role in this movie. Nah, kalian pasti juga kenal dengan Kim Bum kan? Siapa sih yang gak kenal Kim Bum dari hits dramanya dia BBF, Boys Before Flowers. Ya, itu drama hits banget pada masanya ya. Tuh, from story oke lah. Cuma film ini nggak terlalu yang wow gitu. Maksudnya kayak nggak yang jeger. Oke, untuk dari segi ceritanya ya. Bagi orang Asia, nilai di sekolah itu sangatlah penting ya. Benar-benar penting. Apalagi untuk rich people. Pokoknya kalau bisa nilai itu sempurna, sempurna banget ya. Kalau bisa ada nilai 105, mungkin 105 ya. Pokoknya harus benar-benar perfect ya. Makanya lah kita dilesin matematika lah, fisika, kimia, bimbel, apalah, inilah itulah. Karena kita justru datang, maksudnya kayak kita itu les itu untuk sesuatu yang nggak kita bisa supaya bagus. Sementara talent atau bakat yang kita miliki itu justru nggak diimprove gitu, ngerti nggak sih? Karena hanya berfokus pada akademik. Kita lupa bahwa art itu sangat penting, seni atau sport atau jenis lainnya ya, jenis pelajaran lainnya. Kebanyakannya itu akademik, dilesin inilah matematika, fisika, kimia sampai malam ya. Apalagi bimbel demi masuk universitas terfavorit, SMP favorit, SMA favorit. Kita tuh lupa kalau kita juga perlu ngembangin bakat kita. Karena kita dipaksa orang tua, kamu harus ikut ini supaya nanti bisa masuk universitas ini misalnya. Universitas terfavorit di sini lah misalnya. Let's just say. Tuh. Nah, di film ini tuh rich people itu butuh pengakuan ya terhadap orang sekitar ataupun lingkungan kalau anak mereka tuh pintar. Sebenarnya anak mereka udah pintar, tapi they want to get the best place. Maksudnya the best position ya rankingnya. Mereka tuh maunya anak mereka tuh ranking 1, 2, 3. Padahal kalau misalnya mereka, katakanlah mereka udah 10 besar, itu menurut gua udah smart banget gitu. Maksudnya kayak bisa masuk 10 besar, 5 besar udah bagus. Tapi bener-bener mau, apa ya, dapat ranking yang bagus. Tapi dengan cara ya salah. Karena di film ini mereka itu kayak nyuap gurunya ya. They are bribe in this movie. Ya, you know lah, suap buat apa gurunya, dan gurunya nerima sehingga yang juara satu ini pintar ya, si cewek yang jadi temannya pemeran utama, dia tuh pintar. Tapi apa, dia bukan dari keluarga kaya, hanya orang miskin. Akhirnya ya udah deh, terjadilah percekcokan di film ini gitu kan. Teman dari pemeran utama yang juara satu tapi miskin, yang udah mati ya, yang merupakan member Tiara. Jadi gini, singkat cerita atau flashback ya. Jadi si temannya ini kan dia pintar ya, tapi miskin. Punya bukti yang kuat di HP-nya bahwa si gurunya ini menerima suap dari orang tua murid yang rich, yang kaya. Kalau dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, I mean in the good way ya, yang jujur,
temannya bakalan nge-expose kejahatan yang dilakukan bahwa dia menerima suap. Unfortunately, gurunya nggak mau dong. Semua rahasianya kebongkar ke sekolah, ya, apalagi para orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia membunuh muridnya sendiri. It's so pathetic, right? Dia mengungkapkan kebenaran dan keadilan, tapi sayang, dia harus mati dan dibunuh oleh gurunya sendiri. This isn't a really ghost movie. Ya, karena ghost di sini tuh sebenarnya cuma mau membuka jalan terhadap apa yang telah terjadi terhadap dirinya sendiri, gitu. Bahwa betapa kasihnya dia sebagai murid yang pintar dan jujur, but poor, yang harus mati tragis dibunuh oleh gurunya sendiri. Karena manusia itu kelakuannya lebih dari setan, ya. It's so creepy. This movie has a good moral value, ya. Jadi kalau kalian mau dapat juara 1, best position, atau sejenisnya, ya kalian harus usaha dan jujur. Ya kalau misalnya kalian cuma bisa dapat ranking 10, it's okay. Ranking 10 tuh udah termasuk bagus sih. Maksudnya kayak kalian udah usaha, kemampuan kalian cuma segitu. It's okay, gak usah dipaksain. Mau dapat juara 1, tapi caranya dengan cara menyogok guru ataupun memberi guru uang supaya dapat kunci jawaban atau soal, I think it's wrong, ya. Itu caranya aja udah salah. Jadi kalaupun memang kalian belum bisa mendapatkan the best place, yaitu juara 1, ya udah terima aja, karena itu kemampuan kalian, gak usah dipaksa. Okay? You know what? It's a good value, ya, yang bisa kalian pelajari, terutama kalian yang masih menginjak di bangku sekolah ataupun yang ingin lanjut ke, misalnya let's say kalian mau masuk SMP favorit, SMA favorit, ataupun universitas favorit. Film Death Bell sebenarnya kalau dari segi cerita, ya, udah bagus. Cuma kurang wow aja gitu. Kurang dikemas secara rapi dan juga tepat. Nah, film ini cocok banget untuk kalian yang masih menginjak di bangku sekolah ataupun bangku universitas. Karena memberikan nilai moral yang bisa kita ambil, yaitu belajar yang giat dan jujur. Dua hal ini sangat penting, ya, jadi saling berkesinambungan. Oke? Kalau kalian mau mendapatkan nilai yang bagus ataupun ranking 1, 2, 3, ya you have to learn, dan ingat, kalian harus jujur. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu hal yang gak benar, ya, seperti dari film ini. Entah dari orang tuanya menyogok lah, ataupun kalian berbuat curang. Meskipun kadang jujur itu banyak yang gak suka, ya. Banyak orang yang membenci orang yang jujur. But you don't have to worry. Percayalah, ketika kalian jujur dan belajar yang giat, kalian akan menuai hasil yang bagus juga. Jadi nggak akan sia-sia. Film Death Bell ini tuh lumayan lah, ya. Nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus amat. So the score is 5/10.